semuanya. Kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi tentang virtualisasi dan juga kontainerisasi dimulai dari saya Muhammad Dafan Berat dengan NIM 2408 30137 Saya dan Yogta Brahma Cafe dengan NIM 24083120. Lalu saya Muhammad Dimas Faktur Rahman dengan NIM 2408 30134. Saya Zaskia Dewi Afisana Putri dengan NIM 2408303136. Saya Dona Pariksa Gabriela dengan NIM 2408300119. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian virtualisasi, fungsi virtualisasi, pengertian kontainer, dan fungsi kontainer. Yang pertama, pengertian virtualisasi. Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan pembuatan versi virtual dari sumber daya fisik, seperti server, penyimpanan, atau jaringan. Dengan virtualisasi, satu perangkat keras fisik dapat menjalankan beberapa sistem operasi dan aplikasi secara bersamaan, yang dikenal dengan mesin virtualisasi atau virtual machine. Teknologi ini memanfaatkan hypervisor untuk mengelola dan memisahkan sumber daya fisik di antara VM, sehingga setiap VM berfungsi seolah-olah ia adalah server fisik yang terpisah. Virtualisasi membantu dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi biaya operasional. Fungsi virtualisasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, penghematan biaya. Virtualisasi memungkinkan pengguna sumber daya perangkat keras secara lebih efisien, mengurangi kebutuhan ruang dan pendingin, serta menghemat biaya perangkat keras karena satu perangkat keras fisik dapat menjalankan beberapa mesin virtual secara terpisah. Kedua, pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien. Dengan virtualisasi, sumber daya seperti CPU, memori, dan penyimpanan dapat digunakan secara optimal, mengurangi pemborosan, dan memaksimalkan penggunaan yang efisien. Hal ini memungkinkan penggunaan maksimal potensi perangkat keras tanpa perlu menambah perangkat keras tambahan. 3. Isolasi dan keamanan. Virtualisasi memberikan isolasi kesalahan dan keamanan di tingkat perangkat keras. Setiap mesin virtual mandiri sepenuhnya independen, sehingga kesalahan atau ancaman keamanan pada suatu mesin virtual tidak akan mempengaruhi mesin virtual lainnya. Yang keempat, fleksibilitas dan skalabilitas. Teknologi virtualisasi memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam mengatur dan menyesuaikan kapasitas infrastruktur sesuai kebutuhan. Organisasi dapat dengan cepat menambah atau mengurangi sumber daya perangkat keras sesuai dengan permintaan tanpa mengganggu operasional yang sedang berjalan. Hal ini memungkinkan organisasi untuk merespon perubahan kebutuhan dan lebih cepat dan efektif. Baik, selanjutnya pengertian kontainer. Kontainer adalah metode virtualisasi yang lebih ringan dibandingkan dengan virtual machine, di mana aplikasi dan semua dependensinya dikemas dalam satu paket yang disebut gambar kontainer. Kontainer berbagi kernel, sistem operasi host, tetapi tetap terisolasi satu sama lain. Ini berarti bahwa aplikasi dalam kontainer dapat berjalan di berbagai lingkungan tanpa perlu modifikasi. Menjadikannya sangat portable, teknologi kontainer sering digunakan dalam pengembangan dan pengelolaan aplikasi modern, terutama dalam konteks DevOps dan microservice. Dan selanjutnya adalah fungsi dari kontainer. Yang pertama adalah isolasi aplikasi. Kontainer menyediakan isolasi yang kuat antara aplikasi yang berjalan di dalamnya. Setiap kontainer memiliki lingkungan yang terisolasi, sehingga jika satu kontainer mengalami masalah atau kegagalan, itu tidak akan memengaruhi kontainer lainnya. Hal ini meningkatkan tingkat keamanan dan kestabilan aplikasi. Yang kedua adalah skalabilitas. Teknologi kontainer memungkinkan Anda untuk dengan mudah melakukan skalabilitas aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Anda dapat menambah atau mengurangi jumlah intens kontainer secara dinamis tergantung pada lalu lintas dan beban kerja aplikasi. Ini memberikan fleksibilitas yang tinggi untuk mengelola aplikasi yang memiliki fluktuasi dalam penggunaan sumber daya. Yang ketiga, portabilitas. Kontainer dapat dijalankan di berbagai platform dan lingkungan, mulai dari komputer lokal hingga server cloud. Ini berarti Anda dapat mengemas aplikasi dalam kontainer sekali, dan kontainer tersebut akan berjalan dengan konsisten dimanapun Anda ingin menjalankannya. Portabilitas ini membuat pengembangan dan implementasi aplikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang keempat, konsistensi lingkungan. Dengan adanya kontainer, aplikasi dapat berjalan secara independen dan konsisten di berbagai lingkungan produksi, baik di mesin lokal maupun server cloud. Kontainer memastikan bahwa aplikasi beroperasi dalam lingkungan yang identik, sehingga hasilnya akan konsisten dimanapun aplikasi dieksekusi.
Hal ini memungkinkan developer untuk merilis dan memindahkan aplikasi dengan mudah tanpa khawatir tentang perubahan lingkungan eksternal. Kemudian ada sedikit tambahan perbedaan antara virtualisasi dan kontainer. Meskipun keduanya bertujuan untuk memaksimalkan pengguna sumber daya dan meningkatkan efisiensi, virtualisasi dan kontainer memiliki pendekatan yang berbeda. Virtualisasi menciptakan beberapa lingkungan OS lengkap di atas satu perangkat keras fisik, sedangkan kontainer hanya mengemas aplikasi dengan dependensinya tanpa memerlukan OS lengkap. Hal ini membuat kontainer lebih ringan dan lebih cepat untuk diluncurkan dibandingkan dengan mesin virtual. Selain itu, kontainer memiliki waktu startup yang lebih cepat karena tidak perlu memuat seluruh sistem operasi. Lalu penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Yang pertama, cara kerja virtualisasi. Didasarkan pada penggunaan perangkat lunak khusus yang disebut hypervisor untuk membuat lingkungan virtual yang meniru perangkat keras fisik komputer. Hypervisor memungkinkan beberapa sistem operasi atau OS dan aplikasi berjalan secara bersamaan pada satu perangkat keras fisik dengan menciptakan mesin virtual yang independen. Berikut ini penjelasan lebih rinci mengenai cara kerjanya. Yang pertama, booting dan inisiasi hypervisor. Ketika komputer dinyalakan, perangkat keras melakukan proses booting. Jika menggunakan type 1 hypervisor, sistem akan langsung memuat hypervisor di atas perangkat keras tanpa sistem operasi host. Untuk type 2 hypervisor, sistem operasi host akan dimuat terlebih dahulu, lalu hypervisor dijalankan di atas OS host tersebut. Yang kedua, pembuatan mesin virtual atau VM. Setelah hypervisor aktif, administrator membuat mesin virtual VM di dalam hypervisor. Setiap VM dikonfigurasi dengan spesifikasi perangkat keras virtual, seperti jumlah CPU, RAM, penyimpanan, dan jaringan. Spesifikasi ini bersifat virtual, artinya hanya terlihat oleh VM tersebut, meski sebenarnya dialokasikan dari perangkat keras fisik yang sama. Yang ketiga, pengalokasian sumber daya perangkat keras. Hypervisor kemudian membagi dan mengalokasikan sumber daya fisik sesuai konfigurasi setiap VM. Misalnya, jika perangkat keras memiliki 16 GB RAM, hypervisor bisa mengalokasikan 4 GB untuk VM A, 4 GB untuk VM B, dan sisanya untuk VM lain. Pengaturan ini memastikan bahwa setiap VM mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan dan tidak melebihi kapasitas fisik yang tersedia. Yang keempat, instalasi sistem operasi dalam VM. Setelah VM siap, sistem operasi diinstal dengan lingkungan VM seolah-olah OS tersebut diinstal di perangkat keras asli. OS ini dikenal sebagai Guest OS. Guest OS akan mengenali dan berinteraksi dengan perangkat keras virtual yang disediakan hypervisor seperti CPU virtual, memori, hard disk, dan lain-lain. Lalu, cara kerja kontainerisasi. Kontainerisasi melibatkan pembuatan paket perangkat lunak mandiri yang bekerja secara konsisten. Terlepas dari mesin yang dijalankan oleh paket tersebut, developer perangkat lunak membuat dan melakukan deployment gambar kontainer, yaitu file yang berisi informasi yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi dan kontainer. Developer menggunakan alat kontainerisasi untuk membuat gambar kontainer berdasarkan spesifikasi gambar Open Container Initiative atau OCI. OCI adalah grup sumber terbuka yang menyediakan format standar untuk membuat gambar kontainer. Gambar kontainer hanya baca dan dapat diubah oleh sistem komputer. Lalu lapisan atas dalam sistem kontainer. Yang pertama, infrastruktur. Infrastruktur adalah lapisan perangkat keras dari model kontainer. Infrastruktur mengacu pada komputer fisik atau server bare metal yang menjalankan aplikasi dalam kontainer. Yang kedua, sistem operasi. Lapisan kedua dari arsitektur kontainerisasi adalah sistem operasi. Linux adalah sistem operasi populer untuk kontainerisasi dengan komputer on-premise. Dalam komputasi cloud, developer menggunakan layanan cloud seperti AWS EC2 untuk menjalankan aplikasi dalam kontainer.
Lalu ada mesin kontainer. Mesin kontainer atau runtime container adalah program perangkat lunak yang membuat kontainer berdasarkan gambar kontainer. Mesin kontainer bertindak sebagai agen perantara antara kontainer dan sistem operasi, menyediakan dan mengelola sumber daya yang dibutuhkan aplikasi. Sebagai contoh, mesin kontainer dapat mengelola beberapa kontainer di sistem operasi yang sama dengan memastikan kontainer tersebut independen dari infrastruktur yang mendasari dari satu sama lain. Lalu, aplikasi dan dependensi. Lapisan paling atas arsitektur kontainerisasi adalah kode aplikasi dan file lainnya yang perlu dijalankan, seperti dependensi, pustaka, dan file konfigurasi terkait. Lapisan ini mungkin juga berisi sistem operasi tamu ringan yang diinstal di atas sistem operasi host. Dan untuk selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh saya dan saya akan membahas tentang jenis-jenis dari virtualisasi dan juga kontainerisasi. Saya akan memulai dengan virtualisasi terlebih dahulu. Virtualisasi secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu adalah tipe 1 dan juga tipe 2. Tipe 1 biasa disebut dengan bare metal hardware, artinya tidak ada sistem operasi pada mesin server tetapi menyisakan satu software yaitu hypervisor. Tipe 1 lebih sering digunakan pada industri karena lebih aman dan lebih ringan daripada tipe 2. Sedangkan tipe 2 terdapat perbedaan, yaitu pada tipe ini terdapat sistem operasi pada mesin servernya. Itulah kenapa tipe 2 ini biasa disebut dengan tipe hosted. Tipe ini biasanya digunakan pada end user alias yang biasa kita temui sehari-hari seperti VMware dan juga Oracle. Pada dasarnya, cara kerja virtualisasi adalah hypervisor membuat lapisan abstrak antara perangkat keras fisik seperti CPU, RAM, disk, dan juga mesin virtual. Lapisan ini menyembunyikan perangkat keras asli dan memungkinkan VM beroperasi seolah-olah memiliki akses langsung ke sumber daya fisik tersebut. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari kontainerisasi. Secara garis besar, kontainerisasi terbagi menjadi 3, application containers, system containers, dan juga orchestration containers. Saya akan membahas mulai dari application containers. Application containers dirancang khusus untuk menjalankan satu aplikasi beserta seluruh dependensinya dalam satu unit yang terisolasi. Containers ini tidak membawa seluruh sistem operasi, hanya pustaka atau library dan dependensinya yang dibutuhkan oleh aplikasi tersebut, sehingga lebih ringan dibandingkan virtual machine atau VM yang menyertakan OS lengkap. Teknologi ini memungkinkan aplikasi berjalan konsisten di berbagai lingkungan tanpa perlu perubahan konfigurasi karena semua dependensinya telah dibundle dalam satu kontainer. Dengan demikian, aplikasi kontainer sangat cocok untuk arsitektur microservice, di mana aplikasi besar dipecah menjadi layanan kecil seperti Docker, Rocket. Mereka adalah contoh populer dari platform ini yang sering digunakan dalam developer ops untuk proses CI/CD, continuous integration, dan continuous deployment untuk lengkapnya, karena memungkinkan pengembangan, pengujian, dan juga produksi yang konsisten. Selanjutnya adalah sistem containers, di mana sistem containers ini memberikan suasana lingkungan yang menyerupai seperti sistem operasi lengkap, dan juga dapat menjalankan beberapa aplikasi atau layanan di dalam satu containers. Tidak seperti application containers yang mengisolasi hanya satu aplikasi, sistem containers memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa aplikasi atau layanan secara sekaligus dalam satu lingkungan virtual yang terisolasi. Meskipun berbagi kernel OS dengan host, sistem containers memiliki akses penuh ke operating system perangkat seperti jaringan dan juga file system, memberikan fleksibilitas seperti virtual machine tetapi lebih ringan dan juga hemat sumber daya. Lalu yang ketiga dan terakhir adalah orchestration containers.
Orchestration containers ini adalah teknologi yang mengelola dan mengatur banyak kontainer secara otomatis dalam skala yang besar. Dalam lingkungan produksi yang terdiri dari ratusan hingga ribuan kontainer, orchestration containers membantu mengatur seluruh siklus hidup kontainer, termasuk juga dengan penempatan atau scheduling, replikasi, pemantauan, pemulihan otomatis, dan juga manajemen jaringan serta penyimpanan. Platform orchestration ini memungkinkan pengelolaan kontainer secara efisien sehingga aplikasi dapat dengan mudah di scale up ataupun di scale down sesuai dengan kebutuhan kita, memastikan ketersediaan dan reliabilitas aplikasi dalam lingkungan produksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan software apa saja yang digunakan dalam virtualisasi dan kontainer. Pertama, software yang digunakan dalam virtualisasi yaitu ada VMware vSphere. VMware vSphere adalah platform virtualisasi yang mengelola infrastruktur TI dengan komponen utama seperti SI, hypervisor, bare metal, dan vCenter server, manajemen terpusat untuk menjalankan dan mengelola mesin virtual. Yang kedua, ada Microsoft Hyper-V. Microsoft Hyper-V adalah hypervisor yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi di satu fisik server dan terintegrasi dengan Windows Server, menawarkan fitur seperti live migration dan snapshot untuk pemulihan bencana. Yang ketiga, ada KVM, Kernel Based Virtual Machine. KVM adalah solusi virtualisasi berbasis kernel Linux yang mengubah kernel Linux menjadi hypervisor. Ia mendukung berbagai sistem operasi, tamu, dan menawarkan performa tinggi serta integrasi yang baik dengan alat manajemen Linux. Yang keempat, ada Oracle VirtualBox. Oracle VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi open source yang mendukung berbagai sistem operasi, mudah digunakan, dan cocok untuk pengembangan dan pengujian aplikasi di lingkungan desktop. Lalu selanjutnya, software yang digunakan dalam kontainer yaitu pertama ada Docker. Docker adalah platform open source untuk membuat, mengelola, dan menjalankan aplikasi dalam bentuk kontainer. Kontainer mengemas semua yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi, termasuk kode, pustaka, dan alat sistem sehingga memudahkan portabilitas dan pengembangan. Lalu kedua ada Kubernetes. Kubernetes adalah sistem orkestrasi kontainer yang otomatis mengelola penyebaran, penskalaan, dan operasi aplikasi kontainer, dan juga memastikan ketersediaan tinggi, juga pemulihan otomatis dari kontainer yang gagal. Yang ketiga ada OpenShift. OpenShift adalah platform container as a service yang dibangun di atas Kubernetes. Ia menyediakan alat tambahan untuk pengembangan aplikasi dan manajemen siklus hidup, serta mendukung CI atau CD. Yang keempat ada Rancher. Rancher adalah platform manajemen Kubernetes yang menyederhanakan penerapan dan pengelolaan kluster Kubernetes di berbagai lingkungan. Rancher memungkinkan pengguna untuk mengelola beberapa kluster Kubernetes dari satu antarmuka. Yang terakhir, ada Podman. Podman adalah alat manajemen kontainer yang mirip dengan Docker, tetapi tanpa daemon. Podman memungkinkan pengguna untuk menjalankan kontainer dengan lebih aman dan mendukung penggunaan rootless containers dan meningkatkan keamanan. Berikut saya akan menjelaskan mengenai spek virtualisasi. 1. Prosesor atau CPU. Prosesor adalah otak dari sistem dan komponen paling penting dalam virtualisasi, karena CPU akan menjalankan banyak tugas komputasi. CPU bertanggung jawab untuk menangani beban kerja dari beberapa VM yang dijalankan secara paralel. Pilihan rekomendasi, prosesor Intel Xeon dan AMD EPYC sering digunakan di server dan workstation untuk virtualisasi.
Prosesor ini memiliki banyak core dan fitur hyper-threading yang memungkinkan setiap core menjalankan beberapa thread secara bersamaan. Jumlah core: semakin banyak core, semakin baik. Untuk beban kerja ringan minimal 8 core sudah cukup. Tetapi untuk beban kerja berat atau lingkungan dengan banyak VM, pilih minimal 16 core. Fitur virtualisasi: teknologi seperti Intel VT-X atau AMD V meningkatkan performa dan stabilitas. Fitur ini mempercepat operasi yang terkait dengan virtualisasi, seperti isolasi proses antar VM dan akses ke perangkat keras secara langsung. 2. Memori atau RAM. RAM adalah memori jangka pendek yang digunakan setiap VM untuk menjalankan proses. Semakin besar VM, semakin banyak VM atau aplikasi yang dapat dijalankan secara bersamaan tanpa penurunan performa. Kapasitas RAM sangat penting dalam virtualisasi karena setiap VM membutuhkan RAM sendiri. Untuk skala kecil minimal 32 GB cukup, namun pada skala yang lebih besar atau untuk VM membutuhkan RAM lebih tinggi, disarankan menggunakan 64 GB atau lebih. Jenis RAM: DDR4 atau DDR5 memberikan kecepatan transfer data yang tinggi dan lebih hemat energi. RAM ACC atau Error Connecting Code dianjurkan untuk menjaga skalabilitas karena mampu mendeteksi atau memperbaiki kesalahan memori dan mengurangi resiko crash atau korupsi data. 3. Penyimpanan atau storage. Penyimpanan digunakan untuk menyimpan sistem operasi data dan file dari setiap VM. Jenis kecepatan storage sangat mempengaruhi waktu boot, kecepatan akses data, dan responsivitas sistem secara keseluruhan. SSD atau NVMe. SSD memberikan kecepatan baca atau tulis yang jauh lebih tinggi dibanding HDD, yang penting untuk performa VM. NVMe yang menggunakan jalur PCI bahkan lebih cepat dari SSD SATA tradisional. Disarankan menggunakan NVMe untuk kinerja yang lebih baik. Kapasitas: dengan banyak VM, kebutuhan kapasitas storage yang meningkat. Disarankan untuk menggunakan minimal 1 TB untuk SSD NVMe atau HDD tambahan untuk backup atau data yang jarang diakses. 4. Jaringan atau NIC. NIC adalah perangkat untuk menghubungkan server ke jaringan atau internet. Kecepatan dan kemampuan jaringan akan mempengaruhi kecepatan komunikasi antar VM dan juga dengan perangkat lain dalam jaringan. Kecepatan NIC dengan kecepatan 10 Gbps lebih cocok untuk kebutuhan virtualisasi dan akan memberikan performa jaringan yang lebih tinggi, terutama untuk server yang banyak VM yang membutuhkan bandwidth lebih besar. Jenis: beberapa NIC mendukung fitur VLAN tagging yang memungkinkan isolasi jaringan antar VM satu fisik NIC. Fitur offloading juga berguna untuk mengurangi beban CPU dalam menangani prosesor jaringan, seperti pada Intel X710 atau Broadcom Nextstream. 5. GPU digunakan untuk akselerasi grafis. Ini sangat penting dalam menjalankan aplikasi dengan kebutuhan grafis yang tinggi dalam VM, seperti pemrosesan video, machine learning, atau reading 3D. Kartu grafis NVIDIA Quadro atau AMD Radeon Pro memiliki dukungan untuk virtualisasi dan driver yang dirancang untuk skalabilitas dan performa. Seri GPU ini cocok untuk kebutuhan grafik yang tinggi.
Teknologi ini memungkinkan VM untuk mengakses GPU secara langsung, memanfaatkan kemampuan GPU sepenuhnya. Pastikan motherboard dan CPU mendukung pass-through agar VM dapat memanfaatkan GPU sebaik mungkin. 6. Power supply. Power supply memberikan daya listrik ke semua komponen dalam sistem. Untuk sistem virtualisasi yang kompleks, dengan banyak komponen tambahan, diperlukan power supply yang mampu memberikan daya stabil yang cukup. Daya minimal 650 watt cukup untuk konfigurasi sederhana. Namun untuk konfigurasi yang lebih kompleks dengan komponen seperti GPU tambahan, power supply minimal 750 watt disarankan untuk memastikan skalabilitas daya. Sertifikasi 80 plus gold atau lebih tinggi, misalnya platinum atau titanium, memastikan bahwa power supply bekerja dengan efisien energi yang lebih baik, menggunakan panas, dan memastikan konsumsi listrik yang lebih efisien.